Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Apa kabar para santri semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam PJJ pelajaran Nahwu di semester 2 ini. Insya Allah di semester ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang al-kalimatul mabniyah, yaitu kalimat-kalimat yang mabni. Secara ringkas, al-kalimat itu terbagi ada yang mabni, ada yang mu'rab. Apa itu mabni? Mabni itu yang akhirannya tetap, dan mu'rab adalah yang akhirannya berubah. Kalimat mabni itu ada baik pada isim, pada fi'il, dan seluruh huruf. Nah, yang menjadi fokus bahasan kita sekarang ini adalah kalimat mabni yang ada pada fi'il atau fi'il-fi'il yang mabni. Yang sudah kita pelajari adalah fi'il madhi, yaitu semuanya mabni. Kemudian fi'il amar, semuanya mabni. Dan pada pembelajaran sekarang, insya Allah kita akan membahas tentang fi'il mudhari yang mabni. Judul materi kita adalah ahwalu bina'il mudhari. Ya, kondisi-kondisi bina fi'il mudhari. Al-Qa'idah, kaidahnya nomor 36 ya. Yubnal fi'lul mudhari'u 'alal fathi in ittasalat bihi nunut taukid. Wa yubna 'alas sukun in ittasalat bihi nunun niswah. Wa yu'rabu fima 'ada dzalik. Artinya apa? Yubnal fi'lul mudhari'u 'alal fathi. Fi'il mudhari mabniyun 'alal fathi, ya, menggunakan fathah. Ini tasolat bihi, apabila tersambung dengannya nunut taukid, nun taukid. Wa yubna 'ala sukun, dan dia dimabnikan pada sukun. Ini tasolat bihi nunun niswah, apabila tersambung dengan fi'il mudhari tersebut nun niswah, yaitu nun yang menunjukkan kepada jamak perempuan. Wa yu'rabu fima 'ada dzalik, dan selain yang hal tersebut itu adalah mu'rab. Nah, berarti fi'il mudhari itu yang jumlah tasrifannya ada 14, sejumlah domir, dia terbagi ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang mana yang mabni? Yang mabni adalah apabila dia bersambung dengan nun taukid atau nun penegas. Ya, nun taukid ini letaknya di akhir. Contohnya seperti ajlisu. Nah, ini enggak ada nun taukidnya. Tetapi ketika kita tambahkan nun taukid, ajlisan atau ajlisan, maka sinnya itu ya difathahkan, mabniyun 'alal fathi. Nah, itu kondisi yang pertama. Ya. Kondisi yang kedua, wa yubna 'ala sukun, dia mabniyun 'ala sukun. Ini tasalat bihi nunun niswah, apabila tersambung dengan nun yang menunjukkan kepada jamak perempuan. Ya, ada dua nun niswah pada fi'il mudhari, yaitu untuk domir hunna dan domir antunna. Contohnya seperti yajlisna dan tajlisna. Ya,
Nah, huruf sin atau huruf terakhir fi'il mudhari'nya itu harus selalu disukunkan, ya, dan dia tidak bisa menerima harokat lain, ya, selalu sukun, ya. Yaktubu, yaktubna, taktubna, yastami'u, yastami'na, tastami'na. Ya, jadi lam fi'ilnya itu selalu disukunkan apabila bersambung dengan nun niswah. Ya. Oke. Jadi, nah ini dua kondisi ini. Kalau nun taukid ini sifatnya dia tidak menetap. Ya, karena kadang-kadang ada fi'il mudhari yang ditambahkan nun taukid, tapi juga banyak yang tidak. Tetapi kalau nun niswah ini selalu tersambung, ya selalu ada apabila fi'il mudhari itu berdomir hunna atau antunna. Ya, ada dua. Wa yu'rabu fima ada dzalik. Nah, selain fi'il mudhari yang tadi, ya, itu semuanya adalah mu'rab. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ajlisu, ya, yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, itu mu'rab. Yajlisna yang keenam, nah itu mabni. Kemudian yang domirnya anta, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani. Nah itu semuanya juga mu'rab. Ya, kemudian tajlisna itu mabni. Ajlisu dan najlisu juga mu'rab. Nah, yang mu'rab ini akan berubah menjadi mabni saat dia bersambung dengan nun taukid. Fahimtum? Nah, perhatikan slide berikut, ya. Al-fi'lul mudhari mabniun ala, nah, ada yang ala al-fathah, ada yang ala sukun. Kapan dia mabni ala al-fathah? Ini tasalat bihi nun taukid. Ya, nun taukid ada dua macam, ada yang tsaqilah. Arti asal tsaqilah adalah berat. Ya, artinya nun taukidnya ini ditasydid. La astami'anna ilan nasihah. Sungguh aku akan mendengarkan nasihat itu. La yadhhabannal ghilmanu. Sungguh para pemuda itu akan pergi. Contoh lain yang bersambung dengan nun taukid khafifah. Yang khafifah ini adalah nun taukid yang disukunkan. Ala tastarihan ya Sa'id. Apakah engkau sungguh tidak beristirahat, wahai Sa'id? Ala tarhaman hadzal miskin. Apakah engkau sungguh tidak menyayangi orang miskin ini? Nah, itu contoh nun taukid tsaqila dan khafifah. Perhatikan lam fi'ilnya la astami'anna, ainnya itu difathahkan. La yadhhabanna, ba'nya difathahkan. Ala tastarihan, haknya difathahkan. Ala tarhaman, mimnya difathahkan. Nah, itu ya, mabniun alal fathi. Contoh yang kedua atau pembagian yang kedua adalah yang mabniun ala sukun, ya, ini tasalat bihi nunun niswah saat bersambung dengan nun niswah yang menunjukkan kepada jamak perempuan. At-talibatu yastami'na ilan nasihah. Nah, para siswi itu yastami'na. Mereka mendengarkan nasihat. Yastami'na, ainnya itu disukunkan. Kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah, yaitu nun yang di akhir itu. An-nisa'u yadhhabna. Para perempuan pergi. Mereka pergi.
ala tarhamna hadzal miskin. Tidakkah ya kalian perempuan ya menyayangi orang miskin ini? Itu. Jadi perhatikan nunnya ya untuk nun niswah ini berharokat fathah. Sedangkan nun taukid ya jangan sampai tertukar nih. Nun taukid berharokat fathah tetapi dia bertasydid. Atau nun taukid itu ada yang sukun saja, disukunkan ya. Itu perbedaan antara nun taukid dengan nun niswah. Jelas ya? Baik, setelah mendengarkan penjelasan tentang materi, nah kita berlanjut ke contoh i'rabnya atau contoh penguraian kata-katanya. La'astami'anna ilan nasihah. La'astami'anna itu terdiri pertama dari al-lam. Lamnya itu fungsinya adalah lit taukid, penegas. Dan nanti di akhir juga ada nun, penegas. Nah ini tandem ya, bergandengan. Kadang-kadang berendengan antara lam di awal dengan nun taukid di akhir. Fungsinya sama ya, sama-sama penegas. Kemudian ada astami'. Astami' ini adalah al-fi'lul mudhari mabniyun 'alal fathi. Ya, fi'il mudhari yang mabni 'alal fathi difathahkan littisalihi binunit taukid karena bersambung dengan nun taukid yang ada di akhir itu. Oke. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir ana. Nah ini ya, fa'ilnya ini mesti selalu ada. Setiap fi'il mesti mengandung fa'il atau pelaku. Dan di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang menunjukkan kepada ana. Ila harful jar mabniun ala sukun. An-nasihati majrurun bi ila. Ya, dia dimajrurkan oleh huruf jar ila. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya, tanda jarnya adalah kasrah. Ya, nasihah itu termasuk contoh kata yang mu'rab. Baik, para santri sekalian, ya demikian penjelasan tentang ahwal bina al-mudhari. Ya, kondisi-kondisi binanya fi'il mudhari. Ya, semoga bisa difahami dan coba juga kalian dibuka-buka pelajaran sebelumnya. Ya, kemudian dilihat nanti fi'il itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni sudah ketahuan apa saja. Fi'il madhi semuanya ke-14 tasrifannya itu adalah mabni. Kemudian fi'il mudhari yang 6 tasrifannya semuanya mabni dan ada fi'il mudhari. Ya, ada fi'il mudhari. Afwan. Ulangi, fi'il madhi, kemudian fi'il amr yang 6 tasrifannya dan ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang sudah pasti mabni itu adalah yang tersambung dengan nun niswah. Nun mu'annas ada 2 kata. Sedangkan yang tersambung dengan nun taukid, nah ini nun taukid ini akan tersambung manakala diperlukan saja. Ya. Dan ketika ada nun taukid maka dia mabniun alal fathi. Ya. Nah, sisanya fi'il mudhari sisanya itu adalah akan masuk ke dalam pembahasan al-af'al al-mu'rabah. Ya, fi'il-fi'il yang mu'rab yang akhirnya berubah. Baik, sementara itu dulu penjelasan yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemudahan dalam memahami materi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir ditutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.